유난히도 캄캄한 밤에 나 홀로 너를 생각하네. 이런 기분 설명할 수 없어. 원래 이맘쯤 너와의 여행을 생각했었는데 네가 좋아하던 와인과 선물을 준비했겠지. 기뻐할 너를 상상하며. 근데 왜 이런 생각을 하면서 너를 추억만 하게 된 건지. 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 끝난 건지. 너를 기억하면 난 가슴이 아파와. 어쩌다 너와 나 이렇게 잊혀진다면 다시 사랑할 수 없을 것 같아. 그날의 나는 내게 너무 낯설었겠지. 내 맘과 다르게 너에게. Aku takut dan aku gak percaya diri lagi. Aku juga bilang sama mamaku aku takut dengan mempercayai orang. Aku bilang bahwa selalu takut dengan pernikahan. Iya, aku takut dikecewakan. Cinta merupakan suatu perasaan murni yang tumbuh dari hati. Aku tidak pernah ada yang tahu akan jatuh cinta dengan siapa dan karena apa. Perasaan cinta sering diungkapkan melalui emosi dan perbuatan yang dipenuhi kasih sayang. Beberapa hal yang kerap dilakukan oleh seseorang yang jatuh cinta adalah empati, perhatian, kasih sayang, rela berkorban, mengikuti, patuh, menuruti permintaan, dan rela memberikan apapun demi seseorang yang dicintai. Perasaan cinta seseorang harus berbalas untuk menjadikannya sebuah hubungan. Setelah kedua belah pihak saling mengungkapkan rasa cinta, barulah suatu hubungan cinta bisa dimulai. Berawal dari rasa tertarik, puncak dari terjalinnya suatu hubungan antara dua sejoli adalah pernikahan. Namun, setiap orang tentunya memiliki kisah cintanya sendiri-sendiri. Kisah berawal dari datangnya seorang guru baru ke sebuah sekolah tingkat SMA. Pertama datang guru tersebut sudah banyak yang melirik. Wajar saja gurunya ganteng, tampan berkarisma, jadi banyak dong yang melirik. Baik itu guru-guru wanita maupun siswi di sekolahan tersebut. Maklumlah guru itu masih muda, jadi wajar saja kalau dia banyak yang tertarik. Keesokan harinya, hari pertama guru muda itu mengajar. Pada hari Selasa pagi dengan mengenakan kemeja hitam dengan wajah berseri dia mulai masuk ke kelas dan menemui calon anak didiknya. Dia pun mulai mendidik muridnya, dan mulai mengajar. Pada hari pertama dia mengajar dia terlihat tampan sekali. Saat mengajar calon anak didiknya yakni kelas 3 di SMA tersebut, yaitu kelas saya sendiri. Di hari pertamanya mengajar, dia selalu digodain sama teman-teman saya, dan murid-murid lain di kelas ruangan lain juga menggodainya. Terutama murid ceweknya. Di kelas saya, setiap gerakannya dan sewaktu berbicara selalu saja jadi komentar. Ya, mungkin mereka kagum. Seperti itulah seterusnya. Akan tetapi di antara semua murid kelas 3-nya ada yang benar-benar suka sama guru itu. Dia selalu bertingkah laku aneh apabila berhadapan dengan guru itu. Yaitu saya sendiri. Setiap berhadapan atau guru itu melihat saya, rasanya saya dak-dikduk, salah tingkah, dan panas dingin. Sampai-sampai saya cerita kepada ibu saya. Saya takut kalau dia tidak punya perasaan yang sama seperti saya. Ibu saya sih bilang kalau kamu masih sekolah, belum pantas pacaran. Tapi kan perasaan itu datang karena cinta. Ya saya juga berpikir demikian seperti ujar ibu saya. Tapi cinta dan jodoh hanyalah Tuhan yang tahu, ujar saya kepada ibu saya. Tapi ibu saya langsung memberi pertanyaan kepada saya. Ya sudah, kalau itu memang perasaan kamu dan itu cinta kamu, kejarlah.
Tapi ingat, carilah yang benar-benar setia dan punya perasaan cinta dan sayang terhadap kamu. Ibu tak mau anak gadis cantik ibu jatuh dengan pria yang salah. Ibu saya pun merespon saya dan support saya. Tapi di sisi lain, apa guruku itu punya perasaan yang sama dengan saya? Ujar hati saya begitu. Saya selalu bertingkah laku aneh apabila berhadapan dengan guru itu. Bahkan setiap guru itu mengajar di kelasku, aku hanya melamun memperhatikan guru yang saya sukai itu. Begitu saja seterusnya. Rasanya saya jatuh cinta pada guru itu. Yang benar saja, sahut hati saya. Pada akhirnya, guru itu pun merasa bahwa ada hal yang aneh atas tingkah salah satu muridnya itu. Yaitulah aku. Kemudian guru itu menemui wanita yang mengidaminya. Menemui aku, kemudian guru itu menemui aku, dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Aku terdiam dan merasa malu. Kemudian guru tersebut pergi, dan merasa bahwa muridnya yang satu ini punya perasaan denganku, karena tidak menjawab pertanyaan yang kuberikan. Keesokan harinya tepat jam istirahat pukul 9.30, guru tersebut menemui aku di kantin sekolah dan bertanya kembali. Tapi aku masih gugup menjawabnya, dan aku hanya bisa diam dan merasa malu saja, dan guru tersebut pun pergi kembali. Mungkin guru tersebut bertanya-tanya di dalam hati, ada apa dengan muridku yang satu ini? Kenapa dia selalu diam dan aneh gugup saat aku bertanya kepadanya? Apakah wajahku terlalu menakutkan padanya? Guru itu pun mulai penasaran denganku, dan menjumpai aku kembali di jam yang sama, yaitu jam istirahat sekolah, dan kembali bertanya hal yang sama. Serupa demikian pertanyaan yang sebelumnya. Tapi hari ini sedikit pertanyaan yang berbeda. Pertemuan kami pun dilakukan di kantin sekolah. Guru itu bertanya, "Adik, kenapa sih? Saya perhatiin ada hal yang beda denganmu. Setiap kali saya melihatmu, kamu selalu aneh. Wajah saya terlalu nakutin iya buat kamu. Atau kamu merasa nggak nyaman dengan saya?" Dengan wajah yang memerah dan sedikit bingung, aku pun demikian diam saja. Aku lihat wajah guru itu pun memerah, dan merasa kebingungan juga, menghadapi aku. Karena aku hanya diam saja, dan diam selalu, guru itu pun merasa melihat diriku ini aneh, jadi wajar saja dia bingung melihat aku. Kemudian guru itu ingin tahu dan ingin aku menjawab pertanyaannya. Guru itu pun ingin sekali aku menjawab pertanyaannya. Guru itu hanya dengar ucapan dan jawaban aku dengan kata-kata, "Gak tahu aku pak." Aku selalu menjawab, "Gak tahu aku pak." Setiap guru itu bertanya. Dengan memberanikan hati saya, dan menguatkan diri saya pun menjawab dengan pertanyaan yang sedikit berbeda. Saya menjawab pertanyaan guru itu dengan kata-kata, "Saya juga bingung pak, maafin saya pak apabila saya membuat heran bapak, tapi itu bukan inginku. Tapi aku rasanya berat dan gugup setiap bertemu bapak." "Kamu takut iya sama bapak? Kenapa kamu bisa berkata seperti itu? Apa wajah bapak sangat menakutkan bagimu, dek? Tolong jelaskan ke bapak, supaya bapak bisa tahu dengan tingkah anehmu itu, dek, setiap ketemu bapak." Aku pun menjawab kembali pertanyaan bapak tersebut, dengan jawaban yang sama seperti tadi aku jawab. Jawaban aku tetap sama, yaitu "Gak tahu aku pak." Guru itu pun merasa heran denganku. Jawaban yang kuberi tetap sama, karena aku juga tidak mau hilang kesempatan ini. Aku coba beranikan diriku kembali, dan menjawab pertanyaan guru itu. "Aku setiap ketemu bapak, kenapa aku seperti bisu dan tidak dapat ngomong? Dan jantungku dak-dikduk, tanganku dingin pak, aku juga tidak tahu kenapa demikian." Guru tersebut pun senyum-senyum melihat perkataan aku itu, dan membuat aku kepikiran hal yang sama, perasaan yang sama mungkin bapak ini rasakan juga. Tanpa bertanya kembali, guru itu pun menjawab, "Ya sudah deh, mungkin bapak di sini hanya buat kamu takut, dan merasa tidak nyaman." Kemudian guru tersebut pergi meninggalkan aku. Aku berpikir, mungkin guru tersebut tidak ingin muridnya semakin tertekan, karena keberadaannya bersamaku, makanya ia menyudahi pertemuan tersebut.